dalam keadaan yang baik, karena atas ridhonya kita dapat berkumpul di sini hari ini untuk bersama-sama kita melakukan pelatihan. Dia bahasa dasarnya hanya pelatihan saja, pelatihan, tetapi ada kelanjutan itu seperti sudah beberapa harapan yang disampaikan oleh Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten maupun dari teman-teman instruktur dan lembaga penyelenggara. Yang Ibu Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten ND yang saya hormati, Bapak Direktur LP Mitra Terampil Pak Jeffrey yang saya hormati, Bapak Ibu dari LSP INAS jauh-jauh dari Jakarta datang sudah langsung pada saat pembukaan langsung dengan dasi dan jas sebagai seorang instruktur dan asesor yang sudah tampil siap untuk menguji semua kader-kader PKK sebagai peserta. Bapak Ibu LPS Mapindo yang saya hormati, ini mitra kita juga, teman-teman saya ada UPT, lembaga lokal latihan kerja Dinas Transportasi milik saya, ada yang berkeki di belakang itu, ada instruktur juga, ada instruktur satu ya Pak Franky ya satu aja. Saya punya kejuruan banyak Bu Ketua, tapi instrukturnya satu aja, tinggal beliau karena sudah pensiun. Teman-teman media massa yang saya hormati, terutama jajaran tim penggerak PKK Kabupaten, Ibu BT yang selalu mendampingi Ibu dan yang selalu mensupport saya. Karena saya juga kemarin sudah sering ketemu sama Ibu, karena waktu itu saya sebagai istri saya sebagai ketua tim penggerak PKK kecamatan. Jadi dari bangun komunikasi ini sampai saya naik jadi kepala dinas. Nah, Ibu bisik saya, loh, saya kekurangan. Jadi ceritanya lucu. Ceritanya saya mau buat pelatihan di BLK saya, tapi saya tidak punya instruktur tata boga. Karena saya lihat ini kan PKK ini kan jago-jago. Kebetulan saya di BPMPD 2018 itu saya dampingi ibu mereka ini ke Palembang juara Harapan 4 nasional. Jadi saya lihat dengan mata kepala sendiri kemampuan ibu-ibu kader PKK ini. Kami yang laki-laki udah tidur, besok sudah mau lomba dibuka oleh presiden di Palembang, tempatnya apa itu saya lupa. Tapi ibu-ibu ini sudah rodi sampai pagi untuk menyiapkan menu B2SP untuk dilombakan. Juara 4 nasional, kalah dari Maluku, kalah dari Jakarta itu. Jadi hal-hal yang saya lihat dan nyata ini, terus saya kesulitan instruktur. Loh, saya lirik kader-kader PKK yang punya kemampuan, tapi tidak bisa. Karena kita bicara tentang kompetensi, karena saya pimpin satu dinas transmigrasi dan tenaga kerja. Dinas yang harus mensponsori tenaga kerja di ND itu harus punya kompetensi. Bersama lembaga-lembaga koordinasi saya, lembaga-lembaga pelatihan lain, ataupun stakeholder lain yang kita saling bergandengan tangan untuk mengkaji tentang kapasitas, kemampuan tenaga kerja kita di Kabupaten ND. Jadi saya skopnya lebih luas. Malam kemarin bisik izin Ibu, saya tawarkan ke Pak Bupati. Di lingkup pemerintah, tenaga kerja di lingkup pemerintah juga kurang sekarang ini. Karena banyak yang pensiun. Umur usia produktif PNS itu diakui oleh undang-undang kepegawaian itu 60 tahun pensiun. Padahal saya sedikit lagi mau pensiun, tapi masih semangat. Tapi sudah dibatasi, pensiun udah. Sehingga Ibu Dewi juga naik, tapi Ibu Dewi juga tahun depan Desember ini pensiun. Terus pegawai kurang. Maka saya kasih solusi ke Pak Bupati, coba kita isi juga. Tapi punya kompetensi yang saya isi Pak Bupati, saya isi tapi saya dan punya kompetensi. Karena itu ada tata cara mekanismenya. Kalau sektor swasta jelas, saya fasilitasi perusahaan-perusahaan alidaya outsourcing, terus sudah produk-produk outsourcing ke perusahaan-perusahaan swasta atau ke pemerintah sekarang. Nah, inilah yang ke pemerintah ini yang masih kita lihat aturannya. Maka saya sudah kasih masukan, ya beliau setuju, tapi kan bicara tentang tenaga kerja pemerintah kan bukan saya, yaitu Badan Kepegawaian Daerah. Nah, ini. Jadi inilah kesulitan tenaga kerja bukan hanya di sektor swasta dan sektor pemerintah. Nah, oleh karena itu dengan rasa optimis saya punya mau tingkatkan produktivitas juga kesulitan kalau tidak punya instruktur. Gedung ada, malah rumah dinas juga ada untuk instruktur, aula ada, asrama ada, fasilitas peralatan ada, terus instrukturnya tidak ada. Terus saya mau latih apa ini? Makanya hari inilah terwujudlah hari ini.
walaupun masih dengan satu kejuruan yaitu tata boga. Nah, oleh karena itu harapan saya produktivitas daripada para peserta hari ini sebagai alat ukur untuk saya untuk bisa menawarkan lagi program ini kepada pemerintah Kabupaten ND. Tadi kita sudah lihat dalam suasana tadi itu teman-teman penyelenggara tidak hanya penyelenggara provinsi kompetensi, tapi juga ini juga penyelenggara antar kerja keluar. Ini kan sebenarnya lebih connect dengan kita. Jadi kalau memang saya butuh support dari tim penggerak PKK, tadi sudah mengerucut tadi. Teman-teman dari LPS ini sudah melihat bahwa ibu PKK itu kok tahu semua kebutuhan itu. Bapak pergi kerja, pergi ngojek juga bisa tahu kan ibu, karena pulangnya tidak bawa uang tadi itu. Iya toh? Pulang, kalau lah kemana pasti ini tidak kerja, sengaja bilang ojek tapi tidak kerja karena tidak ada penghasilan yang bawa masuk ke rumah. Nah, oleh karena itu kita memacu. Nah, kalau memang kelanjutan ibu ketua tim penggerak PKK, kalau memang kader-kader tim penggerak PKK kabupaten dan kecamatan bisa menyodorkan ke dinas transmigrasi bahwa ada sebagian orang tenaga kerja yang tidak punya kompetensi, maka saya akan menyambut itu untuk melatih mereka punya kompetensi. Terus saya juga minta ke Inas juga untuk antar kerjakan sudah mereka keluar atau kemana, ke Jakarta atau ke luar negeri. Karena kalau kita sudah latih kompetensi, saya butuh pemasarannya juga dari lembaga-lembaga yang sekarang kita duduk bersama ini. Nah, konektivitas ini yang harus kita bangun. Kalau tidak kita buat pelatihan habis, terus ibu juga minta maaf tim penggerak PKK dengan dia monoton programnya itu aja, latihan aja, terus kader-kader yang sudah dikompetensikan juga kita tidak manfaatkan. Nah, ini kan akhirnya mubazir juga nanti. Nah, oleh karena itu contoh, saya minta Pak Jeffrey penyelenggara. Saya waktu itu mau beli alat barista. Karena saya lihat tren kita di kabupaten ini lagi di sudut rumah saya ada kafe. Nah, terus emperan rumah saya ibu tahu emperan rumah saya kan pohon mangga. Mending kan saya potong saya jadi kafe aja di situ. Ya, karena lokasinya pinggir jalan kan. Nah, tren kafe ini kan lagi muncul. Terus ada yang buka habis tutup, ada yang buka habis tutup. Terus ada yang enjoy aja kayak di bawah Panteria. Saya bilang moga-moga bertahan dengan harga jual dan kualitasnya. Ya, saya hanya begitu, kualitas dan harga jualnya aja. Terus kalau di Kalimutin buka kafe satu hanya dengan 15.000 kafenya, tapi rasa yang dikelola oleh barista, nah bisa-bisa pasar akan lari ke Kalimutu. Ya kan? Saya malah di kantor saya itu kan areanya luas. Teman-teman saya kepala desa ini jago barista semua. Sampai ke luar negeri, sampai ke Chili, Uruguay. Tapi saya bilang saya tidak punya duit untuk kita buat kayak begini. Kayak pondok lopo untuk jadi saya bercita-cita izin Bu Ketua Tim Penggerak PKK, area saya luas itu saya mau bangun lopo-lopo untuk usaha kecil dari hasil pelatihan yang kita ciptakan. Jadi kalau hari ini bahwa kader PKK bisa punya kemampuan walaupun 2 hari mengelola kopi, ya mungkin diteruskan sudah ke tenaga kerja, calon tenaga kerja yang akan kita tampilkan sebagai pengelola kafe atau kopi di manapun juga. Jadi saya sangat mengharapkan sekali untuk peserta kelas ini menjadi ukuran kita teman-teman Ibu Kabid dan jajarannya untuk teman-teman BLK, Kepala UPT untuk bisa melihat sehingga ini ada ruang yang bisa kita komunikasi. Insya Allah kepada teman-teman calon instruktur saya punya juga kita cari biaya secara swadaya swakelola lah untuk kita bangun komunikasi dengan teman-teman penyelenggara ini. Sehingga teman-teman bisa yang PNS tidak hanya sebatas di dinas Naker, tapi saya akan buka ruang itu kepada OPD lain juga atau melalui BKSDM untuk kita kompetensikan. Ya, sehingga kalau pagu saya punya uang dari APBN, tapi fasilitas instrukturnya tidak ada. Nah, ini yang mungkin kita akan mungkin sesi kedua atau plan B-nya untuk kita bisa bicarakan dengan Pak Jeffrey untuk kita siapkan SDM-nya lah. Kalau saya yang jelas Bu Ketua Tim Penggerak, kita punya rumah masing-masing, Ibu PKK dan kadernya, saya dengan jajaran staf saya termasuk juga nanti bisa menciptakan instruktur yang berkompetensi untuk mendidik para calon tenaga kerja di Kabupaten Nden. Yang kedua, saya juga respect kepada teman-teman izin Pak Faisal sama Ibu untuk kalau bisa kolaborasi untuk kita bisa mengantarkan. Kemarin sudah Pak Bupati sudah ambil kebijakan jebolan dari teman-teman Mapindo kemarin
kita sudah buang pasar ke Labuan Bajo karena daerah pariwisata premium. Tapi juga belum ada tanda-tanda mungkin untuk bangun kerjasama yang bagus bagaimana ya inilah. Karena tapi kompetensi sudah bisa sudah teruji lah. Nah inilah yang kita harapkan sekali sehingga pola-pola ini kita pada saat mengkompetensikan kapasitas calon tenaga kerja kita, tapi pasar juga terus kita antar untuk mereka bisa bekerja. Hanya budaya Pak Faisal, kalau seorang adik-adik nona tamatan SMA, jangankan tamatan yang sudah sekolah spesifik, akademi atau universitas, takutnya kerja di Arab, kasar di sana orangnya. Takutnya kerja di Singapura, takutnya kerja di Jepang karena di sana nanti kasar. Nah ini yang menjadi beban lagi untuk kita bisa lebih banyak menguatkan. Kadang-kadang orang tuanya setuju, ibu-ibu kader PKK, orang tuanya setuju, tapi anak yang bersangkutan juga terbebani. Karena tadi dengan Android saja kita sudah melihat tindak kekerasan bagi seorang migran. Apalagi izin Ibu Bupati, izin Pak Faisal, para migran kita yang pulang dari luar negeri itu rata-rata itu kita tidak berdoa, tetapi banyak yang sudah dalam peti mayat semua itu. Nah ini kan berarti kapasitas kompetensi tenaga kerja yang jelas kita sudah langsung bisa melihat tidak punya kapasitas. Kenapa dia terombang-ambing tidak punya kompetensi ya? Dia di sana melalui jalur tikus masuk, bisa masuk ke luar negeri melalui jalur tikus, terus pulangnya juga ya lewat jalur tikus karena setelah meninggal baru ketahuan oleh Kadubes, baru dikirim, baru diberitakan oleh BP2MI, tolong Pak Kadis tolong bantu kami ada mau kirim mayat dari transit dari Batam ke Cengkareng ke sini. Nah ini kan tenaga kerja yang mungkin artinya jalurnya juga kalau tidak dilalui secara formal berarti kompetensi tenaga kerja itu juga tidak ada, tidak punya kompetensi. Kompetensinya ya jalur tikus saja itu, kemampuannya itu di jalur tikus saja, membangun komunikasi dengan sebelah jaring kiri kanan akhirnya ketahuan. Ini yang menjadi tantangan untuk kita di Kabupaten Ende, dan saya harapkan hari ini kita bisa ide ini sudah bisa dimulai dan sudah bisa dilaksanakan, dan saya sangat mengharapkan lagi bagi para peserta ikutilah semua item-item dari metodologi maupun artinya minta maaf kalaupun kita sudah punya kemampuan yang sudah digambarkan oleh ibu ketua tim maupun saya sendiri yang lihat, tetapi ini kita sedang kelas pelatihan. Semoga standar-standar pelatihan ini harus diikuti. Ini harapan saya karena saya juga pernah diuji oleh Bapak Bupati pada saat kompetensi menjadi seorang kepala dinas, itu saya diuji juga itu. Jadi pengalaman ini saya juga ingin sampaikan ke ibu-ibu untuk kita tekun, maka dengan ketekunan itu bibit dan harapan kita akan bisa berhasil. Demikian yang bisa saya sampaikan, dan sekaligus memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Hari ini tanggal 7 November saya secara resmi akan membuka pelatihan kompetensi metodologi dan kompetensi bagi para instruktur tata boga, khususnya bagi kader-kader tim penggerak PKK Kabupaten Ende tahun anggaran 2022 secara resmi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera.